Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Kebunpedia. Untuk lokasi kami berada di pembinaan langsung di bawah IP2TP Balitsa Serpong. Jadi untuk kali ini kita akan membuat atau untuk kelompok taninya itu akan belajar kepada seniornya Bapak Widi. Nama lengkapnya siapa Pak? Lupa saya. Pak Widi Wiratmoko. Nah, nama lengkap beliau adalah Widi Wiratmoko. Beliau adalah kebun di Balitsa IP2TP Balitsa Serpong, dan kelompok-kelompok tani yang ada di sini berada di bawah pembinaan beliau. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang sebuah komponen organik yang itu dibutuhkan oleh hampir semua tanaman. Oke, Pak Wid, kayaknya perlu dikasih tahu tentang gambaran besarnya dulu tentang boleh tentang kebun IP2TP, karena kita berada di sini, sekaligus menyinggung sedikit tentang yang akan kita bahas, yakni pupuk kompos. Oke. Terima kasih atas kesempatan waktunya telah diberikan oleh Pak Musrifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Alhamdulillah pada sore hari ini, perkenalkan, nama saya Widi Wiratmoko, biasa dipanggil Pak Widi, sebagai Kepala Kebun IP2TP Balitsa Serpong di bawah Kementerian Pertanian, ya, yang membawahi kegiatan di Desa Situgaduh, Kecamatan Pagedangan. Ya. Lokasi lahan kami terletak di kawasan engineering pertanian, ya, yang bersatu dengan kantor Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong, juga dengan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia Serpong. Nah, untuk kebun IP2TP Serpong kami jelaskan secara singkat. Ya, luas lahan kami ada 3,5 hektar, ya. Itu untuk membuat kegiatan-kegiatan kebun, produksi sayuran, perbenihan, dan agrowisata. Nah, salah satunya kegiatan diseminasi, kegiatan penelitian, kita bisa menularkan hasil-hasil penelitian kepada kelompok tani yang kita bina. Nah, salah satunya ini Pak Musrifin selaku pengelola dari kelompok tani Bahri Madani yang saat ini pengembangannya melaksanakan di kebun kami. Ya, kami lakukan dengan pemberian informasi-informasi kegiatan pertanian. Nah, pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang pembuatan kompos yang telah tadi kita praktekkan Pak Musrifin, ya. Ibu yang berkunjung di tempat kami di kebun IP2TP Balitsa, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, pada hari ini kita akan praktek membuat kompos, ya, atau bokasi untuk bahan pendukung kegiatan pertanian, atau yang disebut juga untuk pendukung pupuk dasar penanaman tanaman sayuran. Selain kompos, kita juga bisa menggunakan pupuk kandang. Ya, pupuk kandang itu sudah kita kenal, ada dari kotoran hewan, sapi, kambing, ayam, ya, kuda juga bisa. Nah, pada nanti kita akan membuat pupuk dasar menggunakan bahan-bahan dari alam, dari potongan-potongan rumput-rumput, ya, daun-daunan, hasil panen atau hasil pemotongan rumput bisa digunakan sebagai pembuatan kompos. Kita akan menyiapkan alat dan bahan, ya. Pertama, alat yang kita gunakan cangkul. Mana cangkul, Abdul? Cangkul. Terus kokop, ya. Ada juga ember, ya. Nah, cangkul, skop, ember. Terus terpal nanti atau plastik penutup untuk menutup komposnya. Nah, bahan yang pertama kita gunakan adalah bakteri.
bakteri untuk membuat proses dekomposer atau proses pembusukan kompos. Kita menggunakan yang biasa dikenal di pasaran tuh produk swasta dari PT Songgolangit Persada, itu IM4 ya. IM4 itu juga bakteri untuk fermentasi, bakteri untuk penyubur tanah ya. Kalau di masyarakat, Pak, mahal satu botol ini ya sekitar 80.000 sampai 100.000 lah ya, kurang lebih harganya. Kalau pengen murah, gampang, beli Yakult. Yakult itu juga bakteri, cuma bakteri penyeimbang dalam tubuh, tapi bisa juga digunakan untuk kompos. Tapi untuk skala kecil loh pembuatan komposnya, tapi kalau untuk skala besar disarankan menggunakan ini. Jadi satu botol ini takarannya 1 liter ya. Ini digunakan untuk bahan kompos dari bahan daunan rumputan yang mempunyai jumlah 1 ton. Jadi kita perkirakan ini kita akan membuat kompos 1 ton. 1 ton itu kalau yang biasa saya pernah lakukan, komposnya kurang lebih tinggi sampai 2 meter. Jadi sampai 2 meter itu untuk pembuatan komposnya. Terus juga larutan ini akan kita buat menjadi biang ya. Larutan bakteri ini akan kita buat menjadi biang. Nah, 1 liter berbanding dengan 50 liter air. Jadi kita menggunakan jerigen ini, jerigen atau tong ini ya. Ini satu tong ini 50 liter. Nah, untuk makanan bakterinya kita menggunakan air gula, atau kalau yang biasa dikenal untuk ini sari tetes tebu atau molase disebutnya. Di sini ketangannya udah ada nih ya. Jadi untuk penggunaan pupuk bokasi atau kompos itu menggunakan 1 liter IM4 plus 1 liter air tetes tebu. Kalau tidak ada berarti air gula ya, baik itu gula merah ataupun gula pasir. 1 liter plus 50 liter air biasa ya. Nah, itu kita aduk dalam satu lain ya sampai merata ya, kita diamkan semalaman. Nanti baru bisa gunakan untuk hari besoknya. Jadi kemarin kita sudah simpan 1 malam biangnya. Nah, untuk nanti penggunaannya yaitu untuk takaran 1 ember ya, 1 ember itu komposisinya 10 liter. Nah, berarti 30 sampai 40% itu biangnya yang dipakai. 30 sampai 40% yang dipakai. Berarti kalau 10 liter berarti 7 liter air biasa ditambah 3 liter atau 4 liter biangnya. Biangnya yang kita gunakan dalam 1 tong ini. Nanti kita siramkan di atas lapisan kompos. Nah, lapisan kompos ini yang terdiri dari tumpukan bahan-bahan hijauan dari pertanian ya, dari daun-daunan dari hasil panen, itu paling tinggi 50 cm satu lapisan. Nah, ini dalam kondisi rumput ini harus kondisi basah untuk membantu proses dekomposisi atau proses penghancuran bahan-bahan hijauan harus dalam kondisi lembab atau basah. Jadi kalau kering itu berakibat fatal, menjadi gagal pembuatan komposnya. Lalu di atas permukaan hijauan ditambahkan pupuk kandang ya. Bisa pupuk kandang atau kompos dari timbunan sampah-sampah daunan yang sudah membusuk bisa kita gunakan. Nah, ini nanti akan membantu proses penghancurannya karena bakterinya akan memakan sampah yang sudah membusuk dan akhirnya menularkan kepada bahan hijaunya yang lain. Itu mungkin penjelasan singkat tentang cara pembuatan kompos yang sederhana ya. Bahannya sudah biasa kita temui di toko-toko pertanian. Jadi kalau ada yang bertanya IM4 di mana belinya? Banyak di toko-toko pertanian. Sudah terkenal ya. Jadi IM4 itu untuk bahan pembuatan bokasi atau kompos atau penyubur. Nanti kita akan targetkan satu waktu ini untuk membuat kompos 3 sampai 4 lapis. Mudah-mudahan kita tuntaskan bisa selesai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu lapisnya 50 cm. 50 cm. 4 berarti sampai 2 meter lah. 4 lapis kan. Memang harus tempat teduh, nggak boleh kena sinar matahari. Disarankan tempat teduh. Seperti ini. Iya. Kan Biar cepat busuk gitu. biar Kan? cepat busuk. Kalau ke sinar matahari kering malah gitu. Iya, menguap. Kan makanya nanti pun setelah sampai 2 meter itu ditutup terpal. Nggak boleh terbuka. Iya, iya. Jadi untuk membantu proses pelapukannya itu harus tertutup biar kelembaban tetap terjaga.
Jadi kita tutup terpal atau plastik lah, kita nanti pakai plastik. Nah, itu sampai dia melapuk, sampai dia membusuk ya. Yang pernah saya lakukan itu sampai 3 bulan. Membusuk total ya. Biasanya kalau dalam 1 bulan masih ada sebagian belum membusuk. Kalau yang biasa dilakukan dulu, saya pernah praktek di pelatihan pelajar pertanian di OISK Jepang. Itu setiap 1 bulan dibalik. Dibongkar gitu berarti, Bongkar. Pak? Balik, Heeh. balik gitu. Supaya ketahuan mana yang busuk, mana yang tidak. Yang sudah membusuk bisa dipisahkan, yang Oh. busuk ditaruh lagi untuk difermentasikan lagi. Cuma buat nyeleksi yang sudah jadi aja pembongkaran itu. Sebenarnya untuk membongkar itu untuk bisa menyeleksi juga untuk meratakan proses Oh. pembusukan. Jadi ada bahan-bahan yang belum membusuk, kita ratakan. Berarti semua daun apa aja bisa jadi kompos? Bisa. Semua daun. Di Jenis semua daun daun. yang ada di sekitar kita kan? Ya, kalau yang lunak justru lebih cepat. Berat. Rumput atau bekas daun-daunan itu lebih cepat. Bahkan kotoran dari sisa-sisa makanan, sisa dapur bisa masuk kompos. Berarti kalau semua jenis daun itu, kalau misal kayak sampah di pasar kan banyak tuh, sampah apa namanya, sampah sayur. Berarti bisa dipakai. Bagus. Oh. Kecuali plastik jangan. Oh ya. Kecuali ini misalnya batang kersen ini keras yang Ah. berkayu itu jangan. Oh. Itu malah memperlambat. Jadi kalau yang berkayu ini ya dipotong-potong dulu lah gitu ya. Heeh. Kalau mau digunakan. Kalau yang berkayu atau yang batangnya berserat tebal. Contohnya apa, kita tadi ada pohon terong kan. Terong itu kan berkayu dan berserat tebal. Ya. Itu lama untuk pembusukannya. Hmm. Jadi kita tidak pakai untuk proses pembuatan kompos. Tapi kalau misal sampah-sampah dari pasar kan rata-rata batangnya batang lunak gitu, Pak. Oh, cepat itu. Nah, itu ada resiko baunya yang nggak sedap nggak? Oh, pasti, namanya proses Oh. pembusukan kan menimbulkan aroma. Mm-mm. Karena kan dia bercampur ada zat amoniaknya. Busuknya cepat. Ya. Wanginya cepat. Makanya kalau setiap ada apa? Hujan apa ya? Dari Pak Serpong kan ada bau-bau nggak sedap tuh sampai sini. Ya. Namanya Itu sebenarnya cipricang. campuran Kesini sampah baunya. plastik dengan sampah-sampah daun-daun itu yang Oh. membusuk. Karena nggak diolah, dia bercampur dengan bahan-bahan kimia di situ kan Hmm. ada ya. Jadi bau semua ke sini. Kan Hmm. seharusnya namanya pembusukan supaya nggak bau ditutup. Oh, Tutup, fungsi. rapot gitu, nggak boleh ada udara masuk lah atau matahari masuk. Kan tujuannya untuk mencegah penguapan, menjaga kelembaban. Jadi yang di sini disebut bakteri pengurai untuk membantu proses pembusukan. Jadi misalnya kalau IE4 nggak ada, pakai Yakult. Hmm. Jangan Yakult. aja, jangan Iya, dipakai kalau sama. misalnya wah IE4 ini kan nggak ada yang nanya, IE4 kan mahal Pak, 80.000. Ya. Lu minum Makanya IE4 ini dibuat untuk 1 ton. 1 ton bahan hijauan. Pak, gitu. Dipegang itu. Udah dipotong. Bisa dilihat di toko pertanian. Ya. Tapi tidak hanya IE4 aja yang punya PT Songgolangit Persada ini, tapi ada beberapa perusahaan lain sih. Ini kan hanya merek tertentu saja yang biasa dikenal oleh masyarakat. Hmm. Salah satu contoh penggunaan bakteri yang efektif ya untuk membantu proses penguraian atau pembusukan bah hijauan. Ini juga bisa digunakan untuk pakan ternak. Jadi ini nanti biangnya ini dicampur ke dedek gitu. Kalau mau meningkatkan nafsu makan ternak bisa ini. Pakai ini pengalaman. Itu untuk misalnya burung biar cepat berkicau juga bisa. Kan semangat dia makan terus kan. Jadi semangat tertawa dia kan. Kucing saya meong-meong. Nah, meong juga bisa, tapi tidak disarankan. Sama yang saya kira ceret gitu. ntar. Ada lagi yang bertanya kan? Ya, ada. Cukup ya. Nah, kita nih satu lapis ini sudah kita basahi dan kita akan siramkan dengan biang yang tadi kita sudah buat. Jadi 1 liter IE4 berbanding 1 liter air gula. Jadi boleh gula merah, gula pasir. Kalau di sini sebutnya molase. Molase itu air tetes tebu, Bu. Jadi kalau di pabrik gula itu ada air tetesannya, limbahnya. Nah, itu yang kita gunakan sebagai makanan bakterinya. Jadi molase itu makanan bakterinya. Jadi karena kita nggak ada molase, berarti menggunakan air gula 1 liter.
berbanding dengan 50 liter air biasa kita buatkan dalam 1 tong ini. Kita diamkan selama semalaman, besok paginya baru kita bisa fungsikan. Itu perbandingan untuk pembuatan biangnya. Ya, jadi udah sekarang kita praktekkan langsung. Mas Abdul siap ya? Izin nih Bu, pinjam Bu. Pak Asep. Mana Kak Gigi? Kak Gigi mana Pak? Kak Gigi nih, Kak Gigi disiram sama Mas Abdul. Mas Abdul di atas. Sini ya, jauh-jauh aja. Dia ngapain perannya? Abdul. Hah? Abdul perannya apa ini? Oh dia nih nyiram. Habis nyiram tadi Tat. Estafet kok itu kayak Gigi. Itu udah dicampur itu Pak. Udah dicampur. Oh. Dul di atas dulu. Naik dulu. Bentar, Pak. Taruh dulu. Naik. Nah, nyiramin. Suhu, naik. Pegang tuh dari embernya Mas Gigi. Siramin. Gini. Siramin, koprek. Giniin. Ya. Sip, mantap. Wah, anak pinter nih, cerdas nih. Tadi perbandingannya berapa Pak? Dari air biang sama air ini? Jadi dari air biang itu Hah? kita larutkan dalam air biasa dalam 1 ember. 1 ember itu kan 10 liter. Heeh. Nah, di sini keterangannya sih 30 sampai 40%. Biangnya itu dipakai dalam satu ember. Berarti kalau 1 ember itu 10 liter, berarti biangnya sekitar 3 liter. Oh. Ya kan? Mana yang belum? Itu biang catat. Mundur dikit, samping lagi gitu. Itu cangkrangnya tuh buang gitu. Rantingnya tuh. Rantingnya. Apa sih nanti ditimpa di sini. Yang belum mana Dul? Sini Dul. Ini yang diinjak sama Mugeni no, yang diinjak belum kesiram. Yang belum Belum habis tuh. Tambah lagi. Ini berarti 1 lapis itu 1 ember tadi itu Pak. Iya. Oh. Walaupun nanti masih ada sisa, timpa lagi. Oh. Timpa lagi Gi, nggak apa-apa. yang kalau ini satu ini berapa Di? Hah? Ini obat satu gini berapa? Kalau nggak salah 80 sampai 100 ribu lah sekarang lagi. Betul ya Pak? 100 ribuan nih. Murah daripada beli tadi. Daripada beli Yakul. Tapi untuk 1 ton. Iya. Tapi kalau misalnya nggak ada 1 ton, tinggal setengahnya aja. Kita siapin berkas serbuk ininya aja. Misalnya ini bisa digunakan di RT RW, misalnya kerja bakti, hasil ngebabat rumput, misalnya kan, nebang mangkas pohon, daun-daunnya dipisahin dengan batangnya bisa dipakai. Oh, beli mesinnya aja. Mesin cacah. Mesin pencacah bisa. Lebih cepat itu bisa. Balik sama beli nggak Pak? Hmm? Balik sama beli nggak? Ya anggaran negara tergantung tupoksinya. Beli apa? Ini kan lapisan kedua nih Pak. Iya. Jadi setelah lapisan kedua itu Sama aja. dikasih lagi. Sama iya. Oh, diperlakuin sama kayak yang lapisan Iya, pertama betul, tadi. sama, duplikasi aja. Duplikasi dari perlakuan yang pertama sama. Sampai lapisan keempat nanti. Sama. Tadi tingginya sekitar berapa? Pak Wid? 50 cm. 50 cm. Gua yang bahannya ini 50 cm. Satu lapis 50 cm. Satu lapis. Jangan dipisah-pisah dulu, udah biarin aja. Lempar aja dulu. Nanti mengurai sendiri, dia kan membusuk. Garu mana sih, Dong?
Dalamnya rumput juga. Rumput Pak, Oh, ini rumput semua. rumput. Jadi misalnya ini kan Pak RW misalnya kerja bakti yuk. Ada yang babat rumput, ada yang nebas pohon mangga, pohon jambu. Kumpulin. Nah daun-daunnya kumpulin. Oh, nanti jadi Kumpulin. panas ya, betul ya. Nah, jadi satu lapis ini 50 cm Pak tingginya maksimal. Terus dikasih itu. Dikasih nanti pupuk kandang supaya Oh. biar menyuburkan bakterinya kan Pak. Nah untuk bakterinya kita menggunakan merek itu Pak, merek swasta Pak, IE4 Pak. Nah IE4 itu 1 liter Pak 1 botol. Itu bakterinya Pak. Disiram Bakteri Berapa pengurai. lama, Pak? Hah? Dibikin, Berapa lama? diencerin dulu. Tapi diencerkan dulu Pak bakterinya, jangan langsung ke sini. Iya. Ini kan biang Pak, Oh, biang. bakteri ini ada 1000 bakteri anggaplah gitu ya. Jangan semuanya 100.000 taruh sini, sayang. Itu bikin biangnya dalam 1 tong Pak. 1 tong itu kan 50 liter. Nah di sini kan takarannya ada nih. Jadi 1 liter ini untuk 50 liter. Tapi dia harus makan bakterinya Pak di dalam tong. Ya, ini berapa lama ini? Jadi Kalau jadinya 3 bulan lah Pak maksimal. 3 bulan baru jadi. Itu kalau yang efektif Pak ya. Kalau yang gagal sih bisa lebih dari 3 bulan. Oh, lama juga. Lah karena itu biasanya terlalu tebal, itu juga kelembaban tidak terjaga Pak. Kan kalau ini pupuk harus apa? Kompos tuh harus terjaga kelembaban, jadi nggak boleh menguap airnya. Jadi di dalam kondisi basah. Jadi ntar setelah kita taruh pupuk kandang, Ditutup. disiram dulu Pak, siram air, baru dikasih biangnya, baru tutup dengan terpal. Nggak boleh ada penguapan dan makanya harus di yang teduh, di bawah pohon gitu atau di asbes gitu kan, atap gitu kan.